Warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua guru di Indonesia. Perkenalkan nama saya Abdul Roma. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tegal bersama rekan sejawat saya. Silakan perkenalkan, Bu. Baik, perkenalkan nama saya Aprilia Meyangsari. Saat ini saya mengajar di SD Negeri Bawah 1 bersama Bapak Andi sebagai guru kelas 4. Terima kasih Bu Mayang. Bagaimana perasaan Bu Mayang hari ini dan apa kabarnya? Alhamdulillah, Pak Andi kabar saya baik dan insya Allah selalu bersemangat. Bagaimana kabar Pak Andi? Alhamdulillah hari ini saya juga kabarnya baik. Hari ini saya sudah melaksanakan aktivitas sesuai dengan tugas harian saya. Alhamdulillah sudah terlaksana. Baik Bu Mayang, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bu Mayang hadir di ruangan ini untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan supervisi akademik. Oke, sama-sama Pak Andi. Saya juga berterima kasih kepada Pak Andi sudah diberikan kesempatan berkolaborasi dengan Bapak tentang kegiatan supervisi akademik ini. Oke Bu Mayang, seperti kita ketahui bahwa kegiatan supervisi akademik adalah kegiatan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Dalam hal ini saya sebagai supervisor dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kualitas pembelajaran. Jadi di sini untuk supervisi akademik itu dilakukan sebenarnya bukan mencari kesalahan atau kekurangan dari guru dalam mengajar, akan tetapi untuk merefleksikan nanti pada saat proses pembelajaran itu guru sudah melakukan langkah-langkah pembelajaran yang bisa membuat siswa senang, siswa menerima pembelajaran dan tentunya nyaman dalam pembelajaran. Jadi intinya kurang lebihnya ada di kualitas pembelajaran. Nah, saat ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Terlebih dahulu sebelum nanti langkah selanjutnya yaitu observasi dan pasca observasi serta tindak lanjut, apakah Bu Mayang sudah siap untuk kegiatan pra-observasi ini? Insya Allah siap Pak Andi. Baik Bu Mayang, untuk saat ini pembelajaran kita sudah sampai pada materi apa ya Bu? Jadi untuk saat ini itu pembelajaran di kelas 4 sudah sampai pada tema hewan dan tumbuhan. Nah kemudian nanti rencananya pada saat pelaksanaan supervisi akademik observasi G di hari Kamis dengan materi pokok bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya. Nah kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Bu Mayang upayakan agar mencapai target siswa memiliki kemampuan itu kira-kira apa saja? Jadi tujuan pembelajaran yang akan saya rencanakan ya, untuk siswa itu mampu mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan. Yang kedua juga siswa dapat memahami fungsi dari masing-masing bagian dari tubuh tumbuhan, serta siswa itu dapat memahami dan mengaitkan fungsi bagian tubuh tumbuhan dengan kebutuhan tumbuhan itu untuk tumbuh, berkembang biak, serta mempertahankan hidup. Baik, itu tujuan pembelajarannya sangat luas tadi ya, antaranya siswa bisa menggunakan bagian tumbuhan, kemudian fungsinya, kemudian tadi kebutuhan tumbuhan untuk mempertahankan dirinya apa. Kira-kira dari target yang dilakukan tujuan pembelajaran tadi boleh diceritakan aktivitas atau strategi pembelajaran yang akan dilakukan begitu. Jadi rencananya seperti ini Pak. Dan rencananya itu pembelajarannya nanti akan saya sesuaikan dengan gaya belajar siswa masing-masing. Jadi siswa itu nanti ada yang
gaya belajarnya menggunakan visual, auditori, dan kinestetik. Nah, di mana siswa itu yang mempunyai gaya belajar visual nanti akan melakukan kegiatan dengan melihat gambar bagian tubuh-tubuhan, ya, dan untuk untuk gaya belajar auditori itu siswa akan mengurutkan fungsi bagian tubuh dari tubuhan, serta siswa yang belajar dengan menggunakan gaya kinestetik itu untuk menyebutkan bagian-bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Nah, ini penjelasan semua itu sangat luar biasa. Artinya rencana aktivitasnya tadi itu kalau dikaitkan dengan pendekatan pembelajaran itu masuk pada pembelajaran berdiferensiasi. Karena tadi lumayan sudah merancang pembelajaran sesuai dengan minat, yaitu di sini minat siswa, kemudian belajarnya baik visual, auditori, kemudian kinestetik. Nah, kira-kira dalam merancang pelaksanaan pembelajaran nanti, adakah lumayan membutuhkan bantuan dari rekan sejawat atau tidak? Yang pasti tentunya untuk rencana pelaksanaan pembelajaran nanti, saya itu akan meminta bantuan kepada rekan sejawat saya untuk mempersiapkan sarana dan prasarana, contohnya semisal LCD, untuk mengevaluasi pembelajaran saya sampai untuk merefleksikannya. Baik, kemudian apa yang diharapkan oleh Ibu dari hasil supervisi akademik. Nantinya setelah nanti kita adakan supervisi akademik, kira-kira dari Bu Maya sendiri mempunyai harapan seperti apa begitu? Jadi setelah melaksanakan supervisi akademik ini, saya berharap nanti saya dapat merefleksikan kekurangan dan kelebihan saya dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Pembelajaran yang saya laksanakan di kelas itu supaya nantinya akan lebih baik lagi untuk kedepannya seperti itu. Baik, benar sekali saya tadi sudah saya katakan di awal bahwa supervisi akademik itu dilaksanakan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan guru dalam belajar. Dengan supervisi akademik ini diharapkan dapat membantu guru, khususnya Bu Maya itu meningkatkan kompetensi dalam memenuhi kebutuhan belajar sesuai kebutuhan belajar murid, maksudnya di sini kebutuhan belajar murid, serta mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Jadi kita selaku itu memang dalam bidang pendidikan itu harus disesuaikan dengan minat dan bagaimana kita menggali potensi yang dimiliki peserta didik. Kemudian dari kegiatan ini, dari pemaparan yang saya tadi, saya juga sudah tidak sabar lagi ya untuk besok melaksanakan supervisi akademik pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bu Maya. Baik Pak Andi, insya Allah besok sampai bertemu besok dalam kegiatan supervisi akademik. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan sukses nih Pak. Baik, kemudian terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu besok pagi. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kemudian kemampuan untuk melaksanakan aktivitas sesuai dengan yang sudah direncanakan. Sampai ketemu besok pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Masih semangat? Masih. Kalau masih semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Yuk berdoa dulu, kakak kelas disiapkan dulu. Siap gerak berdoa mulai.
dari tumbuhan. Setelah itu, kalian dapat memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Nah, dan bisa mengaitkannya fungsi bagian tumbuhan itu untuk kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri serta berkembang biak. Nah, pada saat kalian berangkat ke sekolah, tadi kalian jalan kaki apa jalan naik motor? Nah, tentunya pada saat kalian kesini itu kalian di samping jalan melihat tumbuhan apa enggak? Nah, di dalam tumbuhan itu terdapat bagian-bagiannya. Ada yang bisa menyebutkan apa saja? Biji yang ditanam ya, semua itu merupakan bagian dari tumbuhan. Nah, masing-masing bagian dari tumbuh-tumbuhan itu mempunyai fungsi. Ya, supaya lebih jelas kita lihat videonya ya. Nanti akan ditampilkan sebuah video, kalian perhatikan. Assalamualaikum, halo teman-teman. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yuk kita mulai. Coba kamu perhatikan gambar tumbuhan berikut ini. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Pertama-tama kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Fungsinya adalah untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah, serta memberikan dukungan untuk menopang tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Berdasarkan bentuknya, akar dibagi menjadi dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki akar utama dari pangkal batang, dan pada akar utama tumbuh cabang berukuran kecil. Sedangkan akar serabut memiliki akar-akar kecil dari pangkal batang. Yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Fungsinya adalah untuk mengangkut air, nutrisi, dan makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, serta untuk tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Bagian yang selanjutnya adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan untuk pertumbuhan tanaman. Ada beberapa jenis tulang daun, yaitu tulang daun menyirit, tulang daun melengkung, tulang daun menjadi, dan tulang daun sejajar. Kemudian ada bunga. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Fungsinya sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan penyarukan. Setelah berkembang biak, tumbuhan akan menghasilkan biji. Biji inilah yang akan menjadi tumbuhan baru jika ditanam. Dan yang terakhir adalah buah. Buah adalah hasil perkembangan bunga yang telah berkembang biak. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Setiap bagian dari tumbuhan memiliki
memiliki peran yang sangat penting. Bagian-bagian tumbuhan ini saling bekerja sama untuk kelangsungan hidupnya. Akar akan menyerap air dan nutrisi dari tanah, kemudian disalurkan ke batang. Batang akan mengangkut nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun melakukan fotosintesis, dan bunga berperan dalam reproduksi tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan berkembang menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat. Nah, sudah selesai. Gimana setelah menonton video tadi ya, kalian tahu bagian tumbuhan itu apa saja? Yang di bawah tanah itu apa? Terus apa lagi? Terus daun. Terus buah. Terus biji. Kalau yang di tanah lagi namanya biji. Masih ingat lagu tentang fungsi bagian tumbuhan? Kita nyanyi dulu yuk. 1, 2, 3. Fungsi bagian tumbuhan, akar yang menguatkan, penyerap zat mineral, dan air dalam tanah. Ada fungsi hitam daun, punya helai yang tampan, terdapat zat klorofil untuk fotosintesis. Batang yang mengedarkan air zat mineral, dari akar ke semua bagiannya tumbuhan. Bunga sebagai alat perkembangbiakan, buah simpan cadangan, biji unjuk ditanam. Hebat ya. Sekarang sudah tahu mengenai bagian tubuh-tumbuhan beserta fungsinya. Nah, setelah kalian mempelajari tadi, ini bunga yang bagi ya. LKPD untuk kelompok. Jadi nanti kalian mengerjakan secara berkelompok. Nih, bunga yang bagi dulu. Nah, diperhatikan semuanya. Di atas, paling atas itu ada nama dan kelas. Kalian isi nama kelompoknya siapa saja, kelasnya kelas kalian. Terus ya, di dalam tabel. Ini tabel bagian tubuh-tumbuhan. Tujuannya kalian mengamati bagian tubuh-tumbuhan dan fungsinya. Nah, di gambar ini terdapat kotak yang kosong. Tugas kalian itu mengisi kotak yang kosong dengan bagian tubuh-tumbuhan beserta fungsinya. Paham? Nah, sekarang kerjakan.
Ya, pilihan belajar dan juga nyesai. Oke?
Ini saja pembelajaran pada pagi hari ini ya. Sekarang kalian boleh mas-mas dan kita berdoa sebelum pulang, oke? Nah, berdoa dulu jadi mungkin cakrak berdoa mulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, thank you. Nice to meet you too. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabar kita hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah Pak Andi juga. Kabar saya alhamdulillah hari ini juga baik, sehat. Terima kasih kemudian pada kesempatan ini dan waktu kita untuk melaksanakan kegiatan pasca observasi bersama saya, kemudian bersama Ibu Penasihat Terbaik, Ibu Internasional kita. Kemudian pada pertemuan kita pagi hari ini kita memiliki tujuan yaitu menyampaikan analisis hasil observasi Umayan setelah kemarin melaksanakan kegiatan observasi dalam supervisi akademik itu. Bagaimana Umayan setelah kemarin melaksanakan observasi itu? Alhamdulillah perasaan saya senang ya Pak sudah diobservasi sama Pak Andi. Dan jujur sampai sekarang saya masih merasa grogi karena kemarin habis diobservasi. Baik, lumayan. Terima kasih. Nah, kira-kira menurut Bu Mayan itu untuk proses observasi yang telah dilaksanakan itu bagaimana? Baik Pak Andi, jujur dalam kegiatan observasi kemarin saya itu masih merasa banyak kekurangan. Jadi saya masih perlu banyak belajar kembali tentang cara mengajar di kelas yang gitu Pak. Oh, gitu. Jadi lumayan masih ada merasa kurangnya itu kemarin ya. Kira-kira lumayan yang menjadi kekurangan lumayan dalam kegiatan observasi tersebut itu apa Bu? Kalau dalam observasi kemarin, jujur saya merasakan belum maksimal itu di seperti pengelolaan kelas. Jadi kemudian waktu kasih kepada siswa itu juga minimnya alat peraga yang saya gunakan kemarin. Oke. Saat awal kita melaksanakan kegiatan berobservasi, masih ingat tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu pencapaian yang nanti akan dituangkan untuk tujuan pembelajaran ke siswa, bisa Ibu sampaikan? Baik Pak Andi, jadi tujuan dari pembelajaran saya kemarin itu melalui kegiatan diskusi dan presentasi langsung oleh siswa. Jadi diharapkan siswa itu dapat menyebutkan bagian-bagian tubuh liburan dan tulisnya seperti itu. Ini saya ada beberapa catatan yang hasil observasi kemarin itu.
Kira-kira kalau saya menyampaikan catatan itu, Bu Maya mengizinkan atau tidak? Ini monggo, saya merasa senang malah. Ya, Saya dapat mengetahui kekurangan. ya, terima kasih. Ini ada beberapa kekurangan Bu Maya pada saat kemarin saya melaksanakan observasi dan pembelajaran itu pada suatu akademik. Di antaranya yaitu pengelolaan kelas, itu, kemudian motivasi siswa. Jadi pembayaran itu kemarin kurang memberikan motivasi ke siswa, arah pembelajarannya, kemudian nanti yang akan dicapai apa, kemudian setelah pembelajaran itu prosesnya apa yang diharapkan dari pelajaran itu. Kemudian terkait yang berikutnya adalah penggunaan alat berat juga masih sangat minim ya, karena kemarin saya lihat kemarin itu hanya menggunakan satu alat peraga, itu saja sifatnya masih belum menunjukkan alat peraga yang dari sekitar, artinya bisa dalam bentuk alat peraga yang konkret seperti itu. Untuk selanjutnya area pengembangan yang akan dikerjakan itu pada area apa saja semuanya? Jadi untuk area yang akan saya kembangkan itu diantaranya bagaimana saya membuat siswa bisa nyaman belajar di kelas. Nah, misalnya dengan cara menata kelas sedemikian rupa, jadi siswa itu bisa merasa nyaman ada di kelas. Jadi tadi menyampaikan bahwa area pengembangan yang akan dilaksanakan kemarin itu terkait dengan kenyamanan belajar siswa ya, dengan siswa belajar nyaman, kemudian dan tadi menata kelas. Kemudian dari permasalahan yang telah disebutkan tadi, kira-kira rencana kedepannya lumayan untuk memperbaiki itu bagaimana Bu? Saya mengucapkan terima kasih tadi Pak Andika sudah mengoreksi kekurangan saya dulu. Jadi untuk kedepannya itu saya akan berusaha, pertama itu mereka semua belajar, terus terutama dalam pengelolaan kelas tadi ya, dan memberikan motivasi kepada siswa serta memberikan ice breaking, menyelipkan ice breaking di sela-sela ini pembelajaran supaya siswa itu akan menjadi lebih fokus dalam pembelajaran. Nah, itu tadi yang zaman kemarin itu luar biasa. Untuk kedepannya kemudian akan tadi revisi modul belajar sebagai acuan dalam proses pembelajaran, kemudian nanti juga akan mengelola kelas, kemudian melaksanakan speaking, yang semua itu tujuannya adalah agar siswa menjadi lebih nyaman, lebih fokus dalam belajar itu. Kemudian rencana perbaikan ke depan, kira-kira masih ada lagi kah untuk yang akan yang tambahkan? Jadi tadi kan minimnya alat peraga, mungkin nanti ke depannya yang akan saya tambahkan ketika saya melakukan pembelajaran, saya akan membawa bendanya langsung atau tanamannya langsung jadi benda konkret ke dalam pembelajaran saya sebagai alat peraga. Ya, luar biasa yang disampaikan kemarin tadi, akan membawa tanaman langsung ke kelas ya, ke kelas untuk siswa dasar berkeliling dengan membawa tanaman diharapkan itu peserta didik dapat mencapai tujuan belajarnya itu dengan baik pastinya. Kemudian lumayan dari yang sudah disampaikan itu, kira-kira lumayan memiliki komitmen seperti apa yang akan dijalankan ke depan setelah ini? Saya berharap setelah melaksanakan supervisi akademik yang sudah dilaksanakan bersama Pak Andi, saya dapat merefleksikan kekurangan dan kelebihan saya dalam melaksanakan pembelajaran yang saya laksanakan di kelas supaya menjadi lebih baik lagi ke depannya, terutama itu dalam membuat modul belajar yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih Bu ya. Terkait dengan ini, kira-kira pada saat menjalani komitmen ke depan ini lumayan membutuhkan bantuan siapa kira-kira?
artinya kan perlu ada bantuan dari mungkin dari yang lain, tapi di sini kira-kira Gemayang itu membutuhkan bantuan siapa saja. Jadi untuk melaksanakan menjalankan pemerintahan seperti itu, saya pun tentunya membutuhkan bantuan dari teman kakak sejawat. Mungkin Pak Andi juga, saya nanti perlu bantuan Pak Andi. Selain itu juga saya membutuhkan bantuan kepala sekolah dalam mengevaluasi apa yang sudah saya laksanakan di kelas. Baik, Gemayang, untuk selanjutnya, kira-kira rencana aksi dalam pengembangan diri yang akan Ibu lakukan itu ke depannya seperti apa, Bu? Mungkin rencana aksi pengembangan yang akan saya lakukan, saya bisa meminta Pak Andi untuk sering mengobservasi saya dalam kegiatan belajar saya, serta saya mengikuti kegiatan pembel yang ada di ini ya, yang ada di sekolah untuk meningkatkan kreativitas saya dalam belajar, sehingga siswa itu bisa merasakan nyaman dan fokus ketika pembelajaran di kelas saya. Kemudian kegiatan SPI itu saya juga akan sering menyelipkan di sela-sela pembelajaran. Oke, Gemayang, penjelasan Gemayang tadi terkait dengan masa observasi ini sudah disampaikan sangat jelas. Terima kasih atas waktunya. Tapi yang terakhir ini, apa yang bisa Gemayang simpulkan dari kegiatan yang telah dilaksanakan dari awal sampai akhir diskusi ini? Yang jelas dari diskusi ini tuh saya dapat memahami kekurangan dan kelebihan saya dalam melakukan pembelajaran, serta saya itu sangat merasa senang karena dari percakapan ini saya mendapatkan solusi dari kekurangan saya, mendapatkan kebaikan untuk menjadikan pembelajaran saya supaya lebih nyaman untuk siswa. Nah, dengan adanya percakapan seperti ini juga saya semakin memahami pentingnya untuk menciptakan kenyamanan belajar yang ada di kelas, keteraturan siswa, serta memberikan ice breaking sehingga dengan adanya kenyamanan dan keteraturan tersebut, anak-anak itu bisa fokus dan tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Oke, Gemayang, luar biasa sekali. Tadi kesimpulan akhir yang diberikan dan bersama-sama yang akan dibersamakan hari ini diskusinya luar biasa sekali. Semoga ke depan ini bisa terlaksana dengan baik rencana, dan saya tunggu aksi-aksi berikutnya, Gemayang. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih juga kembali Pak Andi.